Interrupting Phase akan segera kita lihat pilihan terakhir dari para coach. Ini tanggung jawab yang berat nih maksudnya. Tentang Rigo ada di first pick. Ada Fanny, Kali juga yang sudah ditutup. Matilda Chuzin. Dan ini dia yang jadi pertanyaan Yip-nya. Bakal ditutup atau dibiarkan terlepas? Halo dulu ya. Atau jangan-jangan malah Yip-nya dilepas tapi diamankannya sama Onyx-nya sendiri nanti. Tapi trade-nya harus yang sepadan kayak Joy, Suyo, Dilepas. Granger. Mereka mau memberikan Joy, tapi mereka pengen Granger-nya nggak diambil sama Aldrigo juga. Haritnya di tangan Onyx. Iya, mereka bisa ambil Haritnya ya. Dan lumayan bebas masih untuk Harit. Meskipun nanti masih ada Moskov. Tapi sepertinya kalau ngebandingin dengan ya Golden Grid dan lain-lain, Harit masih jadi Prayo. Oh Joy sih. Joy first pick. Joy first pick, langsung Harit EV. Harit TV ya, setuju. Iya. Baru pick ketiganya Suyo, itu nggak masalah sih harusnya. Ya, nggak terlalu diperebutkan karena ada banyak ya opsi buat sekarang. Jungler sebenarnya, entah itu assassin, entah itu fighter, semuanya bisa dimainkan dengan cukup baik. Dan Rodrigo, pilihan pertama mereka ini yang masih kita datang ya. Yang tahu kan? Harit. Berarti Joy-nya terlepas. Ya ditukar. Dikasih pilih ya. Nah, dengan pilihan. Tapi aku merasa kayak Onyx kayaknya fine-fine aja untuk ngebawain Suyo atau Joy. Dua-duanya masih oke. Yang penting EV-nya jangan lepas dan Suyo yang diberikan. Sehingga Aldrigo terpaksa menggunakan 2 Magic Resource. Joy dan Harit kah? Atau jangan-jangan Joy-nya perlu di-skip? Oh. Joy-nya di-skip dan nanti akan membawakan 1 physical damage dealer untuk di jungler biar lebih stabil juga damage-nya. Dan Joy-nya lepas, tapi kali ini bersama Cici. Yang langsung diamankan. Aku curiga kalau seandainya Aldrigo bakal membawakan 1 hero tank tebal plus Faramis. Bisa dibilang yang tebalnya, tapi kalau misalnya dia menuju ke Hylos lagi berat. Karena udah terbuka posisi If dan juga Suyo. Ya udah Yang ada malah menjadi sebuah penghambat untuk si Dream City sendiri. Kalau mau, ini tank-tank tebal yang punya initiate power. Semacam layaknya Tigreal. Tapi ini Rodrigo berarti magical damage-nya banyak banget ya. Betul. Ya di cover physicalnya sama Cici doang. Cici aja. Tapi ini pernah sempat dikhawatirkan oleh Profesor KB yang terhormat. Ya kan? Tapi ternyata pembuktian waktu itu, walaupun Gauntlet Remedy juga sekalipun menang. Jadi nggak menentukan ya. Iya, sebenarnya balik lagi sih sama eksekusi plan-nya. Kalau plan-nya berhasil, Haritnya bisa free hit, aman sih. Ya paling Ya, hanya. kecuali kalau misalkan Haritnya kena zone out nih sama Mobius, itu mungkin akan jadi salah satu kendala juga. Terus sekarang. Oke. Dan sekarang Faramis ya, yang tadi sempat diperkirakan. Iya. Dia langsung di-ban. Pasti Faramis nggak sih? Iya. Karena ini 3 magicnya udah agresif kan. Maksudnya Iya. kalau dengan Faramis, kalau Faramisnya pun tanda kutip ya, maksudnya sebagai mid laner dia bukan mid laner utility ya, berarti 3 magic damage pun agresif, ini kayak kurang malah buat Aldrigo. Sepertinya mereka bakal butuh utility lain ya selain Faramis. Aurora mungkin nanti bisa jadi pilihan juga. Aku lebih suka Vexana sih kalau ngeliat kayak gini. Vexana. Kenapa Vexana dibanding Aurora? Karena kalau kita bandingkan dengan Aurora ya, Vexana setidaknya dia masih punya presensi kuat dalam team fight, terutama untuk internal guard-nya. Dan efek Terrify ini kan bakal ngerepotin buat Thresh. Benar. Jadi ini juga bakal jadi poin penting lah, terutama bagi Suyo juga kalau kena internal guard itu unlucky banget, itu pasti bakal ke-stop di sana gerakannya. Oke, I see. Dan Hylos ya, yang sekarang juga bakal ditutup kayak tadi diperkirakan juga oleh Prof KB. Dengan Ini dua hero paling bagus lah untuk dua pick awalnya ya, dari Aldrigo tadi. Terbukti dari game pertama, Faramisnya benar-benar bikin game plan-nya jadi berjalan. Waduh, respect dari Onyx. ini bisa kita lihat juga dengan adanya Faramis yang sudah diduga-duga oleh Coach Adi dan Profesor tadi sempat sampaikan juga. Langsung ditutup keputusan yang sangat tepat untuk merespek para pasukan dari tim Aldrigo. Satu pilihan terakhir nih, Jauhead ya, yang tidak akan terlepas juga. Cuma aku lihat badan nih, bebas. Apakah bakal menjadi opsi dari dua tim ini? Wah kayaknya nggak dulu sih Nevin, kalaupun mau jadi opsi kayaknya di Onyx. Yodi. Karena Onyx gak ada masalah kalau misalkan nanti ternyata Badang bakal ditaruh di roamer kan. Karena udah ada Puvius nih sebagai first man-nya. Tapi kalau ternyata Aldrigo masih mau Badang sebagai roamer, wah bonyok lah sudah itu. Berat ya. Member lainnya. Mereka butuh yang lebih tebal. Tigreal mungkin nanti yang bisa tetap menjadi pilihan ya. Tapi untuk Onyx sendiri, mereka juga harus mulai mengamankan gold laner sih sebenarnya. Tanpa kehadiran Moskov, Cloud apakah akan kembali
Aku lebih suka Iritel sih sebenarnya. Kari? Aku lebih suka Kari. Hero-hero badan depan. Aku lebih suka Kari. Aku nggak expect sih kalau Kari. Karena kalau misalkan Iritel, dia bisa langsung ke belakang kan. Iya. Jadi dia bisa langsung mengancam Hijume dengan hero utility-nya nanti. Dan aku penasaran dengan urgensi nih, urgensi Kari. Karena kan sebenarnya belum kelihatan juga ya. Untuk hero-hero tebal dari Altrigo yang harus di burst down segitu ya oleh seorang Kari. Iya, Farsia dulu nih, jarak. Tapi masalahnya ini menambahkan lagi nih daya kekuatan dari magic power-nya. Bukan hero utility berarti sekarang. Oke. Masih tetap mau main agresif sesuai dengan karakter dari Altrigo di early game. Tapi ya, balik lagi. Ngomongin ke arah Kari, ini juga bisa ditanggulangi oleh Farsha. Kenapa? Karena kalau Kari ini, itu dia punya permainan juga jarak dekat, close combat balik lagi. Dengan adanya Gatot Kaca, Farsha berat banget untuk bisa menangkap sosok dari Kari ini. Tapi dengan soft skill yang banyak, Eve, Popeyus, Suyo-nya bakal bebas. Karena tadi gue lihat semua fokusnya ke arah Calvin Hinata loh. Tapi sekarang mereka butuh hero yang menangkap terlebih dahulu nih. Mungkinkah dari Chow? Atau jangan-jangan mereka mau main Kajakari? Karena dilihat game Kajakari itu udah pasti secure 1 kill. Instan lah ya. Instan. Dan itu pasti dapat beda sama Chow yang lumayan ada resiko lah. Betul dengan The Way of Dragon ya. Tapi itu gak masalah juga sih untuk Chow. Karena mereka bisa lebih agresif. Tapi ternyata masih ada Chip. Jadi pilihan mereka. Jadi bakal dipaksa tim fighters terusan. Iya, lebih tepatnya kayak Keyboy pasti bakal mencari gimana keadaan Hijume. Iya. Dia pasti matanya selalu ke Hijume untuk mengganggu Farsha ketika dia berada di backline. Gila, dibalikin bos. Ini posisinya dibalik. Ketika lu tadi pakai Lowi, lu bisa kemana saja, ya kan? Ini dibalik ketika lu menggunakan chip, gua juga akan bisa samper lu Itu bukan dimanapun kamu berada ya, tapi siapapun teman-temannya pun bisa dibawakan. Ya, dan ini bakal menjadi game penentuan masuk ke dalam game yang ketiga antara kedua belah tim dengan poin 1 sama. Oke. Keajaiban, apakah akan terjadi di kubu Altrigo di one last chance mereka atau bahkan Onyx yang akan membuktikan kalau mereka masih menjadi tim yang sangat kuat. So, MPL Arena mana tepuk tangannya? Let's go, kita tonton bersama-sama di Land of Down. Dan game yang ketiga Hijume dengan Farsha-nya ya secara mobilitas bakal jauh lebih tinggi juga, tapi Rile yang kembali lagi bertemu dengan Nile. Joy versus Suyo yang udah sempat kita lihat sebenarnya tadi. Betul Pertama ya. Iya, game pertama juga gini ya. Ya, tapi pembedanya untuk sekarang Keyboy tidak menggunakan play agresif seperti Chow. Dia menggunakan chip, jadi harus menunggu momentum. Jangan sampai malah nantinya shortcut yang akan dia buat malah menjadi malapetaka. Dan ngelihat juga dari Heist yang di area top lane berhadapan dengan Kari. Saya bakal fine-fine aja buat Kari di early game. Soalnya kalau mungkin udah mendapatkan level yang keempat, Harit dari Heist pasti bakal jauh lebih galak gerakannya. Sekarang Maya udah mulai melakukan gerakan namun ini udah belajar dari kesalahan tuh. udah di trap duluan ya. Gak pakai retribution di awal. Gak mau lagi tiba-tiba dia kehilangan purple buff di awal yang akhirnya dia terseok-seok tadi di awal permainan. Ya, harus agak sabar-sabarin dia untuk retribution-nya digunakan di momen yang cukup penting. Tapi masih menunggu juga untuk seorang Keyboy level 4 lah. Mungkin baru kita bisa melihat karena sekarang Keyboy bakal jadi satu makanan yang lumayan menarik. Oke, memang makanan yang menarik tapi lihat di sana Hijume masih belum punya Venom Extract dan tidak bisa melakukan eksekusi terhadap seorang Keyboy. Dijual malah di sisi sebaliknya. Nel, ingat dia walaupun di level 4 dia punya damage yang sangat kuat. Jangan lupakan, seperempat darah Dreams juga harus menghitung soul servernya loh, kalkulasi jangan sampai miss. Ya, early power dari Suyo sih memang sering banget kita lihat, tapi head up nih cara turtle yang bakal coba dilakukan oleh Onyx juga. Karena yang bisa bilang Suyo lebih stabil buat sekarang, tapi Rin punya power retribution yang gak kalah kuat. Mereka hanya butuh untuk para player yang bisa nge-zone on Dreams salah satunya. Nah, sekarang Dreams masih ada revitalize, jadi harusnya masih aman-aman aja. Sekalipun dia bakal di all in, masih ada follow up yang begitu banyak. Hijume juga mendapatkan level yang 4, ready dengan Federal Strike. Setup team fight 4 lawan 4 harusnya akan terjadi saat lagi. Oke, langsung ada Federal Strike dibuka untuk menuju ke arah belakang. Target pertama mereka ke arah Sandris, tapi dia mencari seorang Farsha terus sakit. Dikejar oleh seorang ini. Dengan adanya nyanyian dan lihat. Melody dan membuat salah
target utamanya, tapi Turtle itu hanya sebuah distraction. Ya, pengakuan isu ya dari Alter Ego karena mereka ternyata targetnya langsung ke arah dua player dan itu player yang cukup mahal. Salah satunya yang juga menjadi korban. Dan dengan dua pemain hilang sebenarnya Turtle berbuka lebar pakai ada Prayo karena pembuka. Untuk seorang Lilia juga 2 kill di awal. Awalnya cerah untuk Alter Ego. Iya, lagi-lagi ya. Sekarang targetnya menuju ke Suns. Bisa dibilang telat sadar tapi nggak masalah. Karena tentunya 1000 gold lead langsung diungguli. Sehingga ini akan membuat Nael harus lebih try hard lagi untuk mengejar ketertinggalan level. Terlalu sakit dari seorang Nino, tapi ternyata lihat Nino bakal ini udah. Semuanya langsung fokus dan balik lagi ke tempat asal mereka. Yang akhirnya menimbulkan Turtle ini kemungkinan akan ada di tangan dari tim Onyx. Wah, tapi cewek peka banget ya. Dia tahu bakal ada portal. Dia buka portalnya di belakang turret. Jadi tentunya nggak bakal ada yang bisa nge-follow up dari Heist terutama. Betul banget. Dan setidaknya dia pukul dapetin satu asis dan ternyata terperangkap di pasangan Graham. Sekarang mau ini mencoba untuk berdasar dengan Melody dan tapi tidak cukup damage. Walaupun dapat mendapatkan, tapi tetap hilang dengan shutdown dari seorang Sun. Shutdown yang mahal dari 4 point kill. Meanwhile belakang sana lihat Nino mendargetkan Versace tidak memiliki lagi flicker dan hilang begitu saja. Nael terdeteksi ketika Nael ada. Ini Turtle pertama yang cukup lama diperebutkan dan menjadi primadona. Wah, cukup berdarah ya, tapi dari seorang cewek pun tadi mau mencoba untuk melakukan distraksi dengan Battle of Guardian yang sayangnya belum bisa menjangkau sejauh itu. Dan sejauh ini dari fight yang ada di area Turtle udah 4 menit tapi belum ada yang mau fokus ke area Turtle. Semuanya fokus ke arah eliminasi. Ya masalahnya semakin lama Turtle dibiarkan, Onyx semakin merugi loh. Karena ini objektifnya dari Suyo seharusnya. Iya betul. Dan sekarang masih belum didapatkan sama Nael. Artinya berarti baikan yang dilakukan sama Alter Ego berhasil dengan maksimal. Point kill yang dicari, point kill yang dituju dan Heist sudah mendapatkan item Starlium-nya. Saat lagi tentunya Turtle tarik pulurnya akan kita saksikan juga. Maka dengan adanya portal ini akan membuat Keyboy mampu mengundang tim fight paksa di area Turtle. Ya, ini ready banget ya untuk portalnya dan Feather of Strike sudah mulai dikirimkan juga. Oke, Kibo depan sana, portal telah terbuka tapi Kibo segera mau skill bagus saja balikan power defensif. Rini memilih untuk ke arah belakang, ditarget dasar Nael tapi Nael masuk terlalu dalam dan retribution. Kali ini tak bisa menyelamatkan karena Turtle. Morpheus reset to the full this time. Tapi kehilangan dua pemain sih dari Onyx, jadi bisa dibilang kerugian. Tetap ada tangan Onyx 3 flicker, itu juga jadi kerugian mereka. Early game agresif dari Alter Ego terulang kembali di game yang ketiga. Jadi Swan, tangan dari Hijume akan menambah daya dobrak lagi terutama bagi Harit dan juga Joy yang memang memiliki power dari early game, power spike dari magic damage yang begitu mematikan. Bakal agresifin lagi. Wow, gila. Mau coba ditambah sama Ceo. Terejam-ejam. Di arah top lane. Calvin Winners tadi ejam-ejam oleh 3 pemain dari Alter Ego bermain dengan sangat ganas. Lihat agresivitas yang tidak henti. Nino bakal coba untuk menutup ke arah para pembuff. Dan last hitnya diambil Nino. Nael kali ini benar-benar agak kesulitan dan lihat kondisi dari sosok seorang ini dengan para pembuff tambahan dari seorang Nael mendapatkan 1 poin yang sangat penting, objektif netral yang sangat mahal. Oh, dia bakal dibangsakah portal dibuka? Tapi Haid berhasil kabur dari cengkraman portal yang dimiliki dari seorang Keyboy. Dibalikan kembali ke kanannya, tidak ada jalan untuk pulang. Dan 1 poin kill pertukaran yang seharusnya tidak terjadi. Ya, meskipun Res sudah sempat menyusul juga ya karena top lane, tapi ini harus disengage. Alter Ego udah mulai pegang kendali lagi. Tinggal gimana caranya mereka ngedapetin outer turret di remit dan juga di area top lane. Karena sejauh ini juga maksa lagi. Supaya Sans mundur. Oke, Avatar Guardian tetap dapat, tapi kali ini lihat mulai coba untuk mundur dapetin satu walas. Solo Pico. Kombinasi antara Tristan juga Hijume benar-benar membuat tim Alter Ego menjadi berbeda di tim fight kali ini. Dan Heist, dia tidak akan tinggal diam. Mencoba memaksakan 1 poin kill, memancing Res untuk mundur ke arah belakang. Dan Resnya terperangkap. Res, gak boleh dia terperangkap dengan hanya 1. Heist, karena Heist sekarang tugasnya adalah mancing gimana caranya Res maju. Dan dia tinggal flicker abis itu. Iya, dan ini Dia nggak benar lepas tanggung jawab, Nevin. masih dibebasin lagi loh untuk Alter Ego-nya gak kena pressure sejauh ini. Onyx yang justru ngebuat Keyboy agak bingung nih. Kapan waktu yang tepat untuk ngebuka shortcut? Jadi ya pokoknya dia akan ada cicil. Bukan
cicilan lagi tuh. Ini udah memberikan damage yang hampir menimbulkan efek point kill dan Sertal diamankan oleh Aldrigo. Membuat daya dobrak mereka semakin lebih kuat. Dan 5.000 gold lead terulang kembali kali ini. Waduh, gila sih tapi tadi itu bukan cicilan lagi sih, itu udah hampir pelunasan ya kita lihat. Iya, tinggal 1 kali lagi ya. Tapi kan masih bisa escape sih. Meskipun tadi flicker juga nggak digunakan oleh seorang Keyboy sendiri. Cuma Nino, dia benar-benar harus di stop. Siapapun itu yang bisa nge-stop, Nino harus di stop. Ya masalahnya pasifnya ini loh. Wah, XC juga sebelin. Pasif dari Cici dan masih dikejar. Oh, Cortez nyangkut. Kali ini tidak ada lagi jalan untuk pulang. Dan lihat di depan sana, bakal membalikkan kembali kanan tapi ternyata cewek terlalu sakit, damage yang diberikan. Flicker power defensif, dapat 1 point kill dari seorang Minata dan langsung dari point kill yang kedua dari Saj. 2 point kill tanpa ada balas, plus kita lihat dengan high ground defender dari seorang Suns tidak bisa menyelamatkan mid lane turret mereka mungkin. Yang kedua juga akan pecah. Gameplay agresif dari Hai sudah mengalahkan juga ya. 3 total point kill dengan ya item yang sebenarnya juga udah menyakitkan sih. Feather of Heaven juga udah didapetin sama Hai. Ya ini udah akan menambah lagi daya dobrak dari Haritnya. Holy Crystal sudah di depan mata. Team fight berarti akan dijalankan bagi kubu Alter Ego dan kita tahu sendiri kekuatan dari Harit Joy. Di fight sekarang dengan modal Holy Crystal saja itu udah bisa mengobrak-abrik bagaimana pertahanan depan atau bahkan belakang dari Onyx. Termasuk juga dengan Res, walaupun dia sesaat lagi mungkin akan memiliki Athena Shield. Tapi bukan berarti menjadi solusi di sini. Ya, dan kalaupun punya Athena Shield sih masih belum bisa ngelindungin dia dari Nino ya. Yang tetap secara physical damage-nya kerasa banget besarnya dari tadi. Dan Purple Buff yang terus diganggu bakal menjadi tempat team fight. Kurang Curtain Call, tapi dengan Avatar of Guardian di sisi yang lain, ternyata ada 2 team fight yang berbeda. Tipikal Alter Ego yang cukup baru untuk kali ini, Nevin. Dan setup akan segera dibuat lagi ke area lore untuk saat ini. Posisi dari seorang Keyboy yang akan sangat menentukan. Dan pertanyaan juga sih, decision dari Keyboy ya, apakah mau memaksakan tim fight dengan kondisi beda 6.000 gold? Oke, pancing terflicker yang betul! Kejedot! Gak ada yang lihat! Berhasil mendapatkan Keyboy dengan free terhadap Lord. Membuat para pasukan tim Alter Ego mendapatkan keuntungan yang melipat. 6.000 gold difference. Wah, bonusnya Keyboy plus Lord. Flicker, Keyboy. Flicker juga. Ini point kill yang mahal banget karena memenangkan quantity. Artinya mendapatkan objektif secara gratis. Nah, Alter Ego dengan keuntungan seperti ini harus mereka manfaatkan. Waduh, hampir kebakar api asmara. Dasar Calvin Winata. Kalian harus mundur ke arah belakang. Karena terlalu sakit yang bisa diberikan. Ya memang kerugian dari seorang kali ini adalah hero late game yang tidak bisa dipungkiri. Tapi memang early game pressure dengan 7.000 gold difference seperti ini. Karena itu karena Cloud yang punya ruang farming yang banyak. Ya, dan sekarang ada juga udah punya Wishing Lanterns. Jadi untuk hero-hero yang ngerasa tebel, ini bakal lunak di hadapan seorang Riley. Dan Lordnya juga sudah mulai berjalan. Tinggal menunggu momen dari Dreams. Avatar of Guardian bisa masuk kapanpun untuk menembus langsung ke lebih berat karena secara damage. Alter Ego, mereka sangat siap untuk team fight kali ini. Oke, sangat siap untuk team fight dengan ada esek ke belakang dari Wapar Blade. Saat menjadi target utama, harus ditutup. Damage terlalu sakit. Galasus menang di depan sana dan bakal berpasukan dari tim Onyx. Mereka berhasil ditumbangkan 1 point kill. Keyboy gak akan bisa diselamatkan tanpa ada flicker. Akan dimakan telan bulat-bulat. Cewek cuma satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Sedikit damage yang diberikan. Burst, dibilang burst banget. Enggak, DPS belum jadi. Jadi ini benar-benar serba salah. Ya, tapi kayaknya lidahnya tumbang sih tadi terlalu masuk ya, terlalu dive in ke bagian dalam membuat dia harus kena damage dari turret juga. Tapi masih ada wave yang mungkin ini bisa dipaksa lagi dengan pakai S-Strike. Ya gimana ya, ngeliat Suns setengah darah menjadi Rini yang punya Holy Crystal juga. Dua hit! True damage! Membuat sosok seorang Calvin Winata hilang di telan bumi. Dan tinggal finishing, ini part tersulit dari Alter Ego yang harus mereka kerjakan. Finishing. Setuju? Itu dia, apakah ini akan menjadi hari yang manis untuk Alter Ego? 8.000 gold lead soalnya. Keyboy masih mencari ruang sepertinya untuk melakukan sebuah gerakan. Wow, Tapi aku setuju banget sama apa yang Nevin katakan. Finishing adalah bagian terberat dari Alter Ego. Eksekusi oke, dia kuat. Team fight solid. Split push oke. Adu mekanik jago-jago, tapi finishing tanda tanya besar. Iya, ya, mungkin memang bakal dapetin juga ya cara Lord selanjutnya kalau lihat keunggulan kayak gini, tapi tetap harus hati-hati. Kalau misalnya ada satu player yang bisa aja, ini bisa loh dieksekusi sama Onyx ya, karena mereka main chip.
Mereka main chip, mereka udah pasti main samping. Neoji! Oh, ditutup, jalan ditutup. Cewek terperangkap, cewek terbesar. Outplay! Outplay! Terlihat mereka belum mendapatkan Winata skill survive dikejar oleh Drift. Satu hit, berhasil mendapatkan kami Winata tapi terlalu banyak point kill. Hai, Battle Everybody. Mencoba untuk menghindari damage dari Real Manipulation. Masuk ke dalam, menjelaskan seorang keyboy. Dan hai! Amor bersinar, berjoget, dan naik. Dari jalan untuk pulang. Dikejar habis oleh Nino. Lihat, sahabatku. Ini dia. Haisen bakal memaksa kali ini 1v1 di area base. Oke, one by one situation dengan Sasa.